Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang keadaan memaksa atau overmach atau force majeure dalam suatu perjanjian. Baik, langsung kita simak aja ya penjelasannya. Kita awali dari pengertian keadaan memaksa. Dalam bahasa Belanda ini dikenal dengan istilah overmach. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah force majeure. Dan di sini saya hanya akan memberikan suatu pengertian bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak kuasa melakukan prestasinya kepada kreditur disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Jadi si debitur ini tidak bisa melakukan kewajiban sebagaimana apa yang dijanjikan di dalam suatu perjanjian kepada si debitur. Karena apa? Karena disebabkan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuannya. Kemampuan siapa? Kemampuan dari debitur itu sendiri. Kita lihat di sini tentang pembagian keadaan memaksa. Ini menurut Sri Sudewi Mahfud Sofyan, keadaan memaksa ini dibagi menjadi dua, yaitu overmach absolut dan overmach relatif. Apa itu overmach absolut? Di sini adalah keadaan debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi kewajibannya atau perutangan. Nah, sedangkan untuk overmach relatif masih memungkinkan memenuhi kewajiban tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Jadi kalau absolut jelas sekali dia tidak mungkin memenuhi kewajibannya. Tetapi kalau overmach relatif ini masih dimungkinkan memenuhi kewajibannya, tetapi ini membutuhkan suatu pengorbanan yang besar. Sehingga di sini apabila dilaksanakan sangat menimbulkan kerugian besar bagi si debitur itu sendiri. Keadaan memaksa atau hormat bisa menjadi alasan pembatasan pemberian ganti rugi akibat tidak terlaksananya suatu kontrak atau perjanjian. Jadi dengan adanya overmach ini, si debitur tidak bisa diminta tuntutan ganti rugi oleh si kreditur. Keadaan memaksa bisa berupa, contohnya yang terjadi ini ya, gempa bumi, badai, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, peperangan, embargo, pemogokan umum, huru-hara, peledakan, pemberontakan, dan lain sebagainya. Jadi intinya ini suatu keadaan yang terjadi bisa karena keadaan alam atau mungkin suatu keadaan di dalam suatu negara itu sendiri. Dalam KUH Perdata tidak ditemukan istilah overmach atau force majeure secara eksplisit sebagai klausul, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan masa tersebut atau hal tidak terduga. Jadi di sini dalam KUH Perdata itu tidak secara jelas, ya, secara nyata bahwa itu adalah dikatakan dijadikan suatu bab tersendiri. Nah, ada beberapa pasal dalam KUH Perdata yang dikaitkan dan dijadikan sebagai pedoman tentang overmach atau force majeure, yaitu mulai dari pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445, dan 1460 KUH Perdata. Ini pasal-pasal inilah yang menjadi rujukan ketika terjadi suatu overmach atau force majeure atau keadaan memaksa. Syarat keadaan memaksa. Syarat keadaan memaksa yang didalilkan oleh debitur untuk melepaskan diri dari gugatan kreditur yaitu sebagai berikut. Bahwa ada pemenuhan prestasi terhalang atau tersegah. Jadi syaratnya dia tidak bisa memenuhi prestasi atau kewajibannya tadi, terhalang atau tersegah. Yang kedua, terhalangnya pemenuhan prestasi tadi di luar kewenangan debitur, jadi di luar kemampuan dari debitur itu sendiri. Dan peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi bukan merupakan risiko debitur. Jadi ini tiga syaratnya. Menurut Subekti, suatu keadaan memaksa atau overmach dapat terjadi karena titik keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berhutang. Jadi keadaan itu di luar dari keadaan si hutang.
memaksa dan keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat atau setidak-tidaknya risiko tidak dipikul oleh si berhutang. Kita lihat konsep force majeure dalam KUA Perdata yang tadi kita jelaskan di awal, yaitu peristiwa force majeure tidak terbuka atau pada waktu dibuatnya perjanjian sebagai ketentuan pasal 1244 KUA Perdata. Jadi kejadian ini tidak terjadi, waktu dibuat itu belum ada suatu kejadiannya. Selanjutnya, peristiwa di luar kesalahan pihak debitur, pasal 1545 KUA Perdata. Jadi kejadian ini bukan dari kesalahan pihak debitur. Peristiwa itu bukan karena kesalahan debitur, 1245 juga, junto 4 di luar kesalahan dan bukan karena kesalahan. Ya. Kalau 1545 di luar kesalahan, tapi kalau 1245 bukan karena kesalahan. Debitur tidak dalam keadaan bertingkat buruk. Jadi dalam keadaan ini tidak dalam keadaan bertingkat buruk. Jadi kalau sebelumnya tidak mau melaksanakan prestasi, sudah terlambat melaksanakan prestasi, tapi tiba-tiba terjadi suatu keadaan force majeure, ini sebenarnya bukan force majeure, tetapi memang yang bersangkutan memang tidak ada etikat buruk karena sebelumnya sudah tidak melakukan suatu kewajiban. Peristiwa atau keadaan memaksa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi. Keadaan memaksa atau format harus sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam pasal 1244 KUA Perdata. Di antaranya, yang pertama, adanya peristiwa real yang dapat dibuktikan menghalangi debitur berprestasi. Jangan tersebut membenarkan debitur untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan. Nah, halangan itu jadi membenarkan ya, jadi tidak dapat berprestasi atau yang diperjanjikan. Selanjutnya, debitur harus bisa membuktikan tidak ada unsur salah pada dirinya atas halangan atau peristiwa yang menghalangi ia. Dan yang ketiga, debitur dapat membuktikan peristiwa yang menjadi halangan ia berbeda dari sebelumnya, tidak dapat diduga dan saat perjanjian dibuat. Sekarang kita lihat akibat hukum keadaan memaksa. Yang pertama, akibat hukumnya, kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi. Yang kedua, debitur tidak dapat dikatakan lalai. Yang ketiga, risiko tidak beralih kepada debitur dan pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian. Jadi ini ada 4 inilah yang menjadi akibat dari keadaan memaksa itu sendiri. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika memang ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas pada penyampaian kami, ada saran atau masukan, silahkan disampaikan di dalam kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.